Tanah orang lain bisa jadi milik kita tanpa bayar. Berarti kan bapak dan ibu harus dibikin takjub sama Allah. Nah sekarang kalau bapak dan ibu pengen dibikin takjub sama Allah, bapak dan ibu bisa bikin takjub Allahnya apa? Saya mau nanya. Langsung aja, lanjut siapa yang bertanya? Yuk pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Pak, nama saya Kohirun dari Banjarnegara. Pertanyaan saya, gimana supaya tanah orang lain bisa milik saya tanpa bayar? Gampang bos. Gimana tanah orang lain bisa jadi milik kita tanpa bayar? Berarti kan bapak dan ibu harus dibikin takjub sama Allah. Nah sekarang kalau bapak dan ibu pengen dibikin takjub sama Allah, bapak dan ibu bisa bikin takjub Allahnya apa? Saya kasih kebebasan. Ya. Sekarang bapak kan nuntut sama Allah, ibu nuntut. Tanah itu harus jadi milik saya tanpa bayar. Nah kata Allah, mana? Bikin takjub gue nya mana? Akhirnya Allah punya berapa cara. Contoh kayak tamu saya, pokoknya hari ini harus lunas utangnya Pak Haji. Oke, deal, lunas ya. Deal. Naik mobil Kawasaki Ninja, mobilnya belok, motornya belok, masuk kolong mobil. Dibayar 50 juta. Tapi kan mukanya hancur. Nah maksud saya, jangan gitu. Bikin takjub Tuhan dulu. Tuhan lu siapa? Allah. Ya pastilah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain aja baca Quran. Pasti bos. Amin. Apalagi muka lo lagi jelek-jeleknya bos. Satu lagi Pak, gimana supaya Siapa tuh yang ketawa ngakak? gimana supaya santrinya cepat banyak dan santrinya supaya cepat banyak dan patuh? Gampang bos, sama seperti tadi. Ya. Bos bikin takjub Allah dulu. Mau pakai ibadah ekstrim atau mau pakai yakinnya ekstrim. Yakinnya ekstrim ya udah pasti. Ya, amin. Pasti rame. Tadi nih bos, kenapa gue tadi nggak langsung habis sholat duhur naik? Gue minta sama Allah karena tadi banyak yang pada nuntut. Pak Haji kapan privat? Tapi kan tadi banyak. Pulang. Begitu aja pasti pulang. Tinggal seperempat. Bu, kalau privat tadi segitu banyak, pastilah pada ngiri. Nah ini kan gak ngiri, ini enak nih. Sebenarnya buat apa kita ngomong lama-lama? Udah jelek, pendek, hitam, pesek. Saya banget. Ya gini Pak, saya kan punya saudara mau nyalon DPRD. Gimana supaya jadi? Saudara Saya mau. kalau gua ajarin nanti dia lupa sama gue. Ngapain? Suruh aja kemari. Mendingan gue ngajarin lo caranya calon mati. Mau gak? Gak lah, humor. Intinya gini bos. Ya. Semua yang pengen Allah, minta Allah kabulin, tinggal bos bikin takjub aja. Ya, amin. Kayak contoh nih Pak, maaf ya. Tidak ada di mana-mana. Di Indonesia nggak ada. Anak yatim tiap hari antar jemput dari rumahnya ke tempat saya. Anak yatim tiap hari jemput tiap hari dari rumahnya ke tempat saya. Belum bensinnya, belum supirnya. Nggak ada Pak. Ya. Di mana-mana di Indonesia ataupun di dunia itu anak yatim ditaruh di panti asuhan, suruh tinggal di situ. Kalau saya enggak Pak, anak yatimnya tetap tinggal sama ibunya. Nanti habis pulang sekolah saya jemput kemari, karena saya nggak mau
memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ibu. Biayanya gede Ji, antar jemput belum supir belum mobil. Tapi Allah bayar kontan saya. Di mana-mana ada gak yayasan anak yatim, panti asuhan anak yatim yang punya kuda banyak, sapi banyak, kerbau banyak? Gak ada. Karena apa? Karena saya memuliakan anak yatim. Anak yatim gak saya putus silaturahmi sama ibunya. Di mana-mana Pak, ibunya di rumah, anak yatimnya di yayasan. Tapi yang ngelola gak kaya raya. Kalau saya, Bapak coba lihat tuh mobilnya, Bapak lihat sapinya. Nah, Bapak bikin tajuknya apa gitu. Saya bikin tajuknya itu, anak yatim tiap hari kita santunin, kita muliain, tapi dia tetap masih sama ibunya, tidak saya pisah. Makanya banyak orang pada ngomong, Ji, gue ijab sama panti sono kok nggak manjur, kok manjur di sini? Karena anak yatimnya nggak saya pisah antara hubungan ibunya sama anaknya. Namanya cinta kasih, namanya terima kasih, namanya kasih sayang. Sayangi ibunya, sayangi anaknya seperti dulu pada saat normal. Walaupun dia nggak punya bapak, tetap. Makanya kesempatan ini Bapak nanti ijab. Ya. Jadi Bapak diusap kepalanya, yang dicium ibu yatim. Bulan kemarin sudah Pak. Saya segini kedua kalinya. Ya maksudnya udah lo cium ibu yatim? Iya. Yang mana? Anak-anaknya sudah. Anak-anaknya sudah. Jadi ini berlaku semua ya Pak. Mumpung Bapak hari ini ada, paksain Bapak dan Ibu harus yakin. Saya belum pernah lihat tamu saya, yang datang ke RDA hajatnya nggak terkabul, saya belum pernah. Kenapa? Karena kita anak yatimnya sangat mulia, di atas rata-rata. Ya karena tali silaturahminya nggak diputus. Makanya Bapak biar cepat terkabul, jangan diputus tuh tali silaturahmi antara anak sama ibu yatim. Caranya apa? Bapak nggak boleh cium ibu yatim. Nanti anaknya ngiri ya. Jadi Bapak bolehnya ngobel ibu yatim. Gak ubar. Terima kasih. Kalau gitu ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi. Pertama kali saya silaturahmi langsung bisa bertemu dengan Pak Haji di suatu alhamdulillah. Yang pertama Pak Haji, saya tadi sudah bertanya, saya punya sanggar rias pengantin Pak. Tapi sudah beberapa bulan ini saya kurang mendapatkan job karena tamu saya itu kalau mau ke tempat saya itu nyasar Pak, nggak kelihatan rumah saya, sanggaria saya nggak kelihatan. Otomatis dengan berkurangnya job saya pastinya punya tanggungan, punya hutang, dan alhamdulillah itu hutangnya besok saya dapat anugerah di bulan November jatuh tempo Pak Haji. Saya harus bayar hutang, tapi bagaimana cara saya bayar hutang lunas tanpa bayar? Ini pertanyaannya pengen manggil order apa ngelunasin hutang? Iya, manggil order juga ya udah Pak Haji. Satu-satu. Manggil order. Manggil order bagaimana tadi caranya rendeman Pak cawik Haji? dalam ibu dicawik-cawik di depan rumahnya ibu. Iya Pak Haji. Dah. Pak. Terus apa lagi? Iya. Terus saya bulan November ini ada jatuh tempo yang harus saya selesaikan Pak Ya Haji. udah ibu bikin tajub Allah, bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran bisa. Iya. Ibu kempit namanya yang punya utang, bank atau rentenir atau pribadi dikempit alat kelamin ibu bisa. Iya. Gitu. Iya Pak Haji. Ada lagi? Itu sudah Pak Haji. Boleh, mohon praktekin ya. Doanya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jangan dulu kalau ketemu saya, Pak Haji doain saya dong. Nggak mungkin. Karena kan saya punya istri sama anak. Nanti istri sama anak saya cemburu. Ji, kenapa orang yang datang didoain? Janganlah. Jadinya dia suruh minta ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Nah, nanti ibu datang ke Allah. Nanti diaminin ibarat doa tuh pesawat. Amin anak yatim roket.
Kalau ibu kadang, Pak Haji doain saya ya, terus saya bilang iya saya doain. Bohong bu. Kok bohong? Pak Haji kalau udah lagi makan bakso lupa. Gak kemana-mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya Riwanto dari Banjarnegara. Ya, Saya apa kenal Banjarnegara? RDA-nya ini dari YouTube dan baru datang tadi pagi langsung pencerahan, ikut pencerahan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya ingin lunas hutang minggu ini dan punya modal buat usaha. Pak, tadi tamu gue juga telepon dari Menteng. Ji, ada gak tamu lo laki-laki dari Banjarnegara yang utangnya mau dilunasin? Emang syaratnya apa bu? Gantiin laki gue yang di ICU koma. Nanti utangnya dia gue lunasin. Nah, dia gantiin laki gue koma. Jangan gitu juga Pak. Pak Haji besok gue minggu depan pengen utang. Jangan. Pasti lunas. Udah lo sekarang praktekin dulu ilmu RDAY. Bikin tajub Allah. Kalau lo mau tetap besok minggu depan lunas, berapa utang lo kalau gue boleh tahu? 60 juta. Iya. Ya udah, nanti gue lebihin, gue suruh minta 100. Tapi lo gantiin lakinya dia koma, mau? Jangan Pak Haji. Ya iyalah, jangan. Lo jangan nuntut Allah. Allah nggak bisa diancem-ancem. Pak, besok harus utang gue minggu depan lunas. Kalau Allah diancem, nanti Allah ngancem kamu. Iya ya, lo di ICU koma ya. Ntar laki lo masuk, istrinya dikasih sama Allah. Jangan. Pokoknya gini, bikin takjub Allah dulu. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Minimal muka lo dibikin putih dulu. Karena malaikat mau datang ke lo, serem muka lo. Kobir itu untuk mengamalkan ilmunya Pak Haji. Hah? Kobir itu untuk Apa tuh artinya? Kan gue SD Impres. Oh ijazah ya boleh. Iya, untuk mengamalkan. Iya lo gitu. Nah lo kempit tuh. Hajat lo kempit tuh di alat kelamin kamu. Tulis. Utangnya pasti lunas. Jangan dong. Pasti rezeki saya berlimpah. Nanti buat bayar utang. Lebihannya nanti bisa buat beli yang lain. Amin, Atau mau beli amin, istri amin. kedua, beli istri ketiga. Bebas lah. Amin. Makasih Pak Haji. Yuk, Banjarnegara. Ada lagi? Ada. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kan sekarang saya lagi kuliah S1. Terus next nanti saya pengen coba daftar perwira polisi tapi dari jalur SIPSS. Sedangkan saya kan non muslim. Terus kira-kira apa yang harus saya lakuin dari ilmu kearifan lokalnya Pak Haji? Gitu? Gampang, mbaknya bisa gak kalau mamahnya ngomong 1, kamu gak boleh jawab. Mamahnya ngomong 2, kamu gak boleh jawab. Ini kan mamanya ngomong 1, kamu ngomongnya 2. Betul. Mamanya ngomong 2, kamu ngomongnya 3. Betul gak? Jawab. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya gimana Pak Haji? Nggak boleh ngelawan gitu? Nggak boleh. Bener Pak Haji, betul. Bener. Betul. Iya, pagi-pagi mamanya suruh bersihin kamar, kamu udah ngomong lagi. Enggak Pak Haji, kalau kamar sendiri. Iya, maksudnya kalau mamanya ngomong pagi-pagi kamu nggak boleh jawab. Oh gitu, iya Pak Haji. Gitu, mama udah masak apa, kamu harus dimakan, nggak boleh pesen GrabFood. Iya bener Pak Haji. Tepuk tangan dong. Terus saya kan mandi jam 00.01, berarti itu juga dijalanin Pak Haji. Abis itu saya ibadah sembahyang. Iya. Meditasi. Iya, meditasi. Sampai jam berapa Pak Haji? Ya terus sampai matahari terbit kalau berani. Cuman takut kalau sembahyang sendiri kayak takut ditemenin gitu. Enggak apa-apa, jalanin Mbak. Nanti kan kamu juga pendidikan sendiri. Oh iya Pak. Nanti kamu jalan di atas di pinggir kuburan kan ada namanya latihan apa namanya. Kamu udah latihan dari sekarang. Iya Pak Haji, bener. Daripada kamu ditemenin orang Banjar hitam jelek. Terus ini kan ke yang kedua nih, tapi ini tentang menantu mama saya. Ya. Kan menantu mama saya ini kurang ajar sama Ya. mama saya. Ngelawan lah gimana gitu. Nah gimana tuh biar dia tuh tunduk katut gitu. Gampang, fotonya mantu taruh di alat kelaminnya mama. Nanti dia nggak kurang ajar.
Nanti intip mantunya umurnya berapa? Misalkan umurnya 31 tahun, enggak Pas. sampai 31 hari. Pas Pak Haji 31. Pas. Iya. Tepuk tangan dong. Soalnya tadi gue ukur alat kelamin mama kamu 30 cm. Oh gitu. Pak Haji kan udah pakaian dalamnya udah disimpan tuh di kulkas. Di freezer. Cuman nggak dikasih nama. Gak Salahnya apa-apa. mama. Botolnya aja pakai nama. Enggak dibotolin Pak Haji. Oh. Iya. Ya udah, ditulis lagi, ntar diplakban lagi. Tulis dulu kalau kantong plastiknya hitam, tulis pakai spidol putih. Kalau plastiknya putih, spidol hitam. Terus diplakban lagi. Mesti ada namanya. Oh gitu. Harus ada namanya. Ngerinya kalau nggak pakai nama, nanti langsung nyeser ke orang Banjarnegara tuh. CD-nya dibalik Pak Haji. Iya. Dua nih sama anak saya sama menantu. Suaminya. Ya. Gitu. Anjur bu. Oh, cuman Anjur banget. nggak dikasih nama aja. Namain bu, ngeri Namain. nanti orang Banjarnegara masuk tuh ke dalam. Pak Haji, terus kan ini balik lagi ke yang saya. Berarti kan saya ngejalanin yang kearifan lokal itu sesuai umur saya apa gimana? Terus, Oh, terus sampai kamu nanti masuk pendidikan. Oh gitu. Manjur mbak, Iya Pak Haji. jur, Siap. manjur bu. Kalau saya naik Alphard, kamu juga nanti pasti. Amin pasti punya Pak Haji. Alphard. Gurunya Rubicon punya juga ya. Alphard. Kalau Oke. untuk penyakit Pak Haji, Sakit apa? satu penyakitnya apa kayak gimana ya nggak bisa disebutin di sini Pak Haji. Boleh. Gitu. Apa menjalankannya mandi apa gimana Pak Haji? Kalau penyakit kayak asma, bronkitis, penyakit apa namanya, itu mandi pasti. Tapi yang penyakit dalam, celana dalam ibu taruh di leher juga sembuh. Jadi ibu pakai celana dalamnya dicopot terus dikalungin di leher. Selama berapa ini? Sampai nanti ibu kecekek lehernya. Sampai sembuh lah. Kalau sembuh ya nggak usah lah. Apa yang sudah dipakai apa gimana? Yang udah dipakai. Oh gitu. Iya. Pakai bu, manjur kok. Tamu-tamu saya manjur. Kalau mau tidur boleh, 24 jam boleh. Manjur. Gitu ya. Manjur. Mau dilaksanakan Praktek ya. Minimal kalau ibu ke bank pakai celana dalam di leher itu enggak lah. Yuk Bapak, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. dari Jakarta. Ya. Ini Pak Haji, saya di sini ada hajat dan niat pengen segera lunas hutang. Ya. Keduanya usaha ada peningkatan, Usahanya ada peningkatan gimana? peningkatan penghasilan. Kan saya nggak tahu usahanya apa. Saya produksi sama Produksi apa? makanan, Makanan apa? kerupuk. Kerupuk. Iya, Gampang bos. Bahan bakunya kerupuk apa? sagu sama terigu. Nah, bisa gak sagu sama terigu sebelum dibikin diolah, bahan bakunya mentahnya dilengkapin sama kamu 9 kali lengkapin. Saya beli jadi Pak Haji. Hah? Beli jadi tinggal goreng. Kerupuknya beli jadi tinggal Iya. goreng. Iya. Bisa gak sebelum digoreng kerupuknya dilangkah-langkain? Bahan bakunya kerupuk sebelum digoreng dilangkain, dilompat-lompatin. Oh, kita sendiri ya Pak Haji? Iya. Iya. Minimal alat kelamin kamu bisa gondal-gandul di atas kerupuk. Kayak kelenengan, gelendeng. Nanti yang makan kerupuk pasti nambah mulu. Ini kerupuk apa odol-odol. Enak. Praktekin dulu. Bisa gak ngelengkapin? Insya Allah Pak Haji. Kagak bisa. Nanti depan rumah kamu air remannya dicawik-cawik. Air? Air reman celana dalam kamu dicawik-cawik di depan rumah kamu. Nanti usaha kamu meningkat. Duit banyak ngumpul. Ya. Amin Pak Haji. Yuk. Keduanya Apa? pengen segera lunas hutang juga Pak Haji. Kan nanti kalau kamu rame pasti duitnya banyak, pasti kebayar utangnya. Iya, Pak Haji. Otomatis satu Iya, Pak Haji. paket. Iya. Bisa?